Ada sebuah kisah dari negeri cermin tentang kumpulan hewan bernama Juki and Friend. Hai teman-teman, aku Juki, jerapah periang. Juki sekarang berada di Joglo Nusantara. Kita mau menemui Pak De Heri. Halo Pak De. Halo Juki, apa kabar? Baik. Pak De, Joglo Nusantara ini apa sih? Joglo Nusantara itu tempat berkumpul, ruang komunitas, jadi ruang publik. Di situ pengasinan. Nah, Juki mau tahu bagaimana belajar konsep ruang hidup dan manusia dari Joglo Nusantara ini agar kita hidup selaras dengan alam seperti di negeri cermin. Yuk, ikuti Juki. Sebenarnya lokasi situ ini wajib ada ya? Oh iya, situ sebagai situs peninggalan gitu alam, di mana air ditangkap di situ, kemudian diresapkan kembali menjadi air tanah. Itu di samping itu juga bisa buat fungsi pengendali banjir dan hidupnya biota air. Jadi kalau misalnya itu diburuk, kayak kalau di Jakarta ada rawa-rawa ya, itu buruk, akibatnya Air akan meluap. Jadi dia memasuki rumah-rumah orang karena rumahnya dijarah. baiknya manusia itu seperti apa sih Pak De? Rumahnya harus menghadap ke air. Oh gitu. Ya, rumahnya menghadap ke air. Terus dia harus tahu yang namanya sempadan, supaya ada batas toleransi ketika air meluap tidak masuk ke rumah kita. Dan sempadan itu juga bisa dikelola menjadi kawasan hijau. Kalau perairan darat bisa ditanami tanaman-tanaman yang memang bisa toleran terhadap air tawar gitu. Kalau di pinggiran laut mungkin yang cocok mangrove atau mangrove selain itu bakau. Kayak misalnya kita pohon putat. Pohon putat tuh apa? Pohon putat kan makanya ada ciputat karena banyak aliran yang mengalir ke ciputat. Itu dulu banyak pohon putatnya gitu. Itu buah atau? Pohon putat itu kalau nama latenya Barringtonia acutangula. Jadi keluarga Barringtonia, keluarga keben-kebenan gitu. Seperti itu. Terus juga bisa tanam pohon kirai gitu atau Nipah frutikan. Atau mungkin Metroxylon sagu gitu, tanaman-tanaman riparian yang dekat dengan pinggiran air gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya tinggal di pinggir sungai terus saya tata jadi kayak taman kecil seperti di Jepang, atau saya tanam bonsai, itu ekosistemnya akan rusak nggak? Nanti kalau kebanjiran, Oh, ya kan gitu, bisa itu. Jadi tergantung juga karakteristik sungainya. Itu dibaca juga, ilmunya banyak, sudah banyak, kita tinggal belajar, mempelajari, kemudian kita implementasi gitu. Jadi jangan asal-asalan, jangan sok-sokan gitu. jadi kenapa kalau misalnya situ atau sungai terjadi pendangkalan? Bisa jadi karena sempadannya dirusak gitu kan, kemudian terus terjadi erosi namanya. Iya. Erosi baik di gunung atau mungkin di pinggiran-pinggirannya, kemudian jatuh ke sungai yang kemudian juga berkumpul di situ danau gitu, kemudian terjadi pendangkalan, jadi sedimen gitu. Makanya seharusnya sempadan-sempadan itu tetap dirawat supaya tidak terjadi erosi. Jaraknya berapa sih? Dan kalau sempadan situ sesuai undang-undang itu 50 meter diukur dari permukaan air saat tertinggi. Oh. Kalau sungai 15. Kalau pantai? 100. Kalau misalnya di pinggir pantai itu banyak pemukiman penduduk yang padat, itu dia sudah melanggar aturan dari alam ya. Ya, melanggar peraturan pemerintah, juga melanggar alam. Sebenarnya kan karena peraturan pemerintah dibuat dalam rangka melindungi masyarakat dan ekosistemnya. Pak De, kalau tanamannya bisa sampai setinggi ini tuh butuh berapa lama sih? Nanam aja, jadi kapan, jadi yang paling dipikirin besok saya mau nanam atau hari mau nanam gitu. Gedenya nanti biar alam yang membesarkan. Tadi Pak De udah cerita masalah tanam pohon, terus adanya situ harus dirawat. Emang ada hubungannya sama nanti air? Oh iya, kalau setunya tercemar, kemudian bisa juga mencemari air tanah. Air tanah kita juga bisa jadi beracun. Jadi rumah baca itu menjadi penting dihadirkan kembali supaya anak-anak punya
pupuk, Mm-mm. kan? Terus kemudian kalau selama ini anak-anak dipisahkan oleh monitor, oleh layar HP, gitu kan. Mm-mm. Jadi perlu dibangun lagi untuk membangun kecerdasan fisik, kecerdasan motorik, Oh. melalui ruang-ruang kumpul. Jadi belajar membaca bukan sekedar membaca buku, tapi membaca alam, membaca fenomena. Gitu mulai dari kecil harus kita ajarkan seperti itu, membaca karakter temennya, watak temennya, supaya nanti kita punya kemampuan untuk saling hormat menghormati terhadap potensi, kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman, coba Juki sudah selesai nih ngobrol dengan Pak De Heri. Oke, Pak De, pesannya apa ya Pak De buat teman-teman Juki? Terus belajar ya, terus jangan lupa main-main keluar ruangan, jangan terlalu banyak pegang gadget, nanti tangannya mengecil, kakinya mengecil kayak alien. Salam boneka jari.